Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Saya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Umi akan absen ya. Rapa Manita Zara, Putri Aulia, Sapa Husnul, Radika Ade, Ukti Lutfiah, Nada Diana, Safa Nazarwa, Kamilia Ahmad, Kurnia, Elvaria, Alifia. Baik. Ada yang sakit atau ada yang izin? Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita lihat dulu ya, biar tidak ngantuk. Ayo kita sama-sama silakan berdiri anak-anak. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Baik, terima kasih. Boleh duduk. Baik, di sini Umi akan menjelaskan tentang bab nikah. Tentunya Anda semua tidak asing ya dengan kata-kata nikah seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita pelajari dulu dari konsep dasar pernikahan. Jadi menurut bahasa, pernikahan itu artinya dari al-jamu, artinya berkumpul atau bertemu. Secara istilah yaitu suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian dalam hukum Islam itu sendiri dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah merupakan akad yang kuat atau misaqul ghalizah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dari dalil Al-Quran surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, ada yang mau baca? Silakan Putri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Di sini yang artinya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah min anfusikum, dari kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kalian itu tentram, ya. Wa
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Selanjutnya ada dari hadis di sini, ya ma'syara syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena saum itu dapat membentenginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ada tujuan nikah dan perkawinan itu sendiri. Yang pertama itu untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, untuk ketentraman hidup dalam membina rasa cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang besar. Ada pertanyaan dari tujuan nikah? Paling tunah? Insyaallah tunah ya. Selanjutnya yaitu ada rukun nikah. Jadi nikah ini tidak sembarang nikah ya. Ada rukun-rukun yang harus ditunaikan. Yang pertama yaitu adanya calon suami. Paham? Adanya calon suami? Tidak boleh diwakilkan ya. Suaminya di sini. Kemudian yang kedua ada calon istri. Yang ketiga adanya wali. Kata siapa? Ayah atau adanya ayah, misalnya ayahnya sudah meninggal, bisa diwakilkan dengan yang mahram ya. Kemudian adanya ijab dan qabul. Ini Bang, adanya ijab dan qabul yang biasa kita dengar atau yang pernah menghadiri saudara atau kakak kalian semua, misalnya engkau, misalnya apa namanya ya? Misalnya nama suaminya siapa? Aisyah Zami. Zami, ya Pak. Engkau saya nikahkan dengan anak kandungku, misalnya namanya siapa? Putri binti siapa? Itu dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kemudian ada qabul dari suaminya, yaitu dengan saya terima nikahnya Putri binti dengan mas kawin namanya mobil Fortuner dibayar tunai seperti itu. Disaksikan dengan dua orang saksi. Kemudian selanjutnya ada syarat sah nikah. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi wajib beragama Islam.